Ini bisa dimulai? Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalau pagi kelihatannya masih seger-seger ya. Yo. Ya. Baik. Sebagaimana yang sudah kami informasikan kemarin ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Maluku Utara dan juga Jakarta atas dugaan korupsi suap menyuap dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Provinsi Maluku Utara. Beberapa pihak telah ditangkap dan juga dimintai keterangan oleh tim di Gedung Merah Putih KPK. Tentu setelah melalui serangkaian proses panjang dan maraton tentunya karena 1 kali 24 jam KPK harus menentukan sikap dan semalam sebelum 24 jam kami telah menggelar perkara ini atau ekspos perkara ini di seluruh struktural kedeputian, pimpinan dan tim penyidik dan penuntut. Kemudian disimpulkan benar ada peristiwa pidana dan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Oleh karena itu selengkapnya nanti akan disampaikan oleh pimpinan hadir pada pagi hari ini. Pak Alek akan membacakan konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap. Dan setelahnya kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan serta seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan lebih dahulu perkara yang ini begitu ya. Jadi perkara tangkap tangan yang kemarin dilakukan. Kami tidak membatasi yang bertanya, silakan aja bila ada yang ingin bertanya terkait dengan perkara ini, kami silakan dengan menyebutkan nama dan medianya. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Yang saya banggakan teman-teman wartawan, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan informasi kegiatan tangkap tangan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Ini menyangkut pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah 18 orang untuk dimintai keterangan. Ya, itu kita amankan di Maluku Utara, di Ternate maupun di Jakarta. Antara lain AGK, ini Gubernur Maluku Utara, dan seterusnya, ini sampai RZ, ini ajudan, 18 orang. Adapun kronologis terjadinya peristiwa kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut, bahwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat, atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait provinsi yang terkait kegiatan proyek di Provinsi Maluku Utara. Pada hari Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023, tim KPK memperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang melalui transfer ke rekening bank serta ke rekening penampung yang dipegang oleh RI. Ini sebagai salah satu orang kepercayaan dari AGK. Dari informasi ini kemudian tim langsung mengamankan para pihak yang diantaranya berada di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman pribadi dan tempat makan yang ada di kota Ternate, Maluku Utara. Diamankan uang tunai dari dalam kegiatan ini sekitar 725 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sejumlah 2,2 miliar. Berikutnya para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimasuk dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Atas dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan melakukan verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan dengan pemeriksaan para saksi sehingga diputuskan untuk naik ke tahap penyelidikan serta dengan kecukupan alat bukti dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Dan pada hari ini KPK mengumumkan tersangka dan
menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah AGK, ya ini Gubernur Maluku Utara, kemudian AH, ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, DI, Kepala Dinas PUPR, RA, Kepala BPPBJ, Badan Pengadaan Barang dan Jasa, ya. Kemudian RI ini ajudan, ST dari pihak swasta dan KW dari pihak swasta. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran lebih dari 500 miliar. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga-Ranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dihipodo. Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%. Dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan antara AGK dan RI. Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan dari AGK. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Selain itu, AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara, dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST, sedangkan tersangka KW segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir ya bersama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan ya, terhitung mulai kemarin ya, tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan KPK. Tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah memberikan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, dan juga kepada pihak kepolisian, Satuan Brimob,
Polda Maluku Utara yang turut mengamankan kegiatan KPK di Maluku Utara. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan beberapa poin perkembangan kegiatan tangkap tangan di Maluku Utara. Pada prinsipnya KPK hari ini mengumumkan 6 orang sebagai tersangka, 7 orang sebagai tersangka, 6 diantaranya ditahan, 1 orang segera dipanggil dan kami berharap kooperatif kehadiran dari yang bersangkutan. Diduga dalam kegiatan tangkap tangan ini para tersangka menerima uang 2,2 miliar dengan barang bukti yang ada ketika ditangkap 725 juta rupiah. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti. Apa? Malah nggak pernah megang gue. Oke, baik. Cukup ya teman-teman? Cukup ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Pertama Mas Mario. Oke. 2 Mas Yogi. 3 ada lagi di belakang. Oke, silakan Mbak Lydia. Dian. Oke. Ya. Saya Mario dari Metro TV. Ini saya mau nanyakan untuk lebih banyak pada kasus ini. Pertama, ya memang kita tahu sosok tersangka GAK ini yang memang saya rasa dari track recordnya ini belum pernah jadi rakyat. Karena dari alur birokrasinya berapa kali jadi bupati, 2 periode jadi gubernur hampir 25 tahun lah. Tapi sosok beliau ini memang kontroversi. Yang pertama itu saya melihat adanya beberapa pengaduan terkait dugaan kasus tindak pidana lain yang dilakukan GAK, yaitu penipuan. Penipuan di mana beberapa kali beliau dengan motif meminjam uang kepada kontraktor yang kemudian ujung-ujungnya tidak dikembalikan. Tapi dengan iming-iming akan diberikan proyek. Dan ini ada beberapa kasus di APH lain terkait pengaduan yang dilakukan GAK. Nah, kemudian saya sempat mendengar bahwa kasus ini
juga terkait dengan dugaan lelang jabatan. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa pada tanggal 13 September 2023 itu AGK ini melantik 5 pejabat Pemprov. Yaitu pejabat itu yang termasuk salah satunya sudah jadi tersangka ini. Ya, Saudara Adnan Hasanuddin sebagai Kadis Perkim Perumahan dan Lingkungan Hidup. Nah, dari 5 pengangkatan ini, apakah KPK sudah melihat adanya kickback atau pemberian atau gratifikasi yang diterima oleh AGK dalam kasus ini? Oke. Nah, terus ketiga itu dari tatanan kelola dari Pemprov Malut ini cukup nyentrik atau bahkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Contohnya adanya BPKAD yang harusnya secara tupoksi mengurusi anggaran, tapi justru dia bisa melakukan kegiatan fisik. Membikin proyek, buat kantin, buat musola, buat ruang kerja. Padahal diatur dalam tupoksi jelas bahwa BPKAD itu bekerja membuat anggaran, laporan, tapi ini justru dia bermain proyek. Apakah KPK melihat hal-hal seperti ini sebagai adanya indikasi korupsi? Ya. Selanjutnya saya mau menanyakan menurut catatan saya, nggak tahu ya. Menurut catatan saya yang diamankan ada 19. Nah, beliau AGK ini di sana itu terkenal dengan tangan besi. Dan 2 diantaranya adalah 2 anggota TNI aktif. 1 berpangkat Serka Angkatan Udara dan 1 Kopassus. Apakah 2 pihak ini diduga ada kaitannya atau terlibat minimal ikut menikmati atau menjadi perantara bagian dari baik itu suap proyek maupun gratifikasi misalkan? Ya. Yang di sini kan ada bernama Deden dan Musri kalau nggak salah. 2 anggota TNI aktif, Kopassus dan Serka TNI Angkatan Udara. Apakah KPK akan mendalami dugaan-dugaan tersebut? Nah, selanjutnya ada juga yang menarik bahwa AGK ini sempat menunjuk kepala dinas trans yang kemudian oleh KASN diminta dikembalikan posisinya kepada pejabat sebelumnya. Ini KPK melihat nggak sih banyak kekacauan di Pemprov Malut ini? Baik ada yang main sendiri, main proyek yang nggak boleh main proyek, penunjukan bahwa KPK sudah melihat belum adanya peluang-peluang jual beli jabatan di sini. Nah, untuk kasus lain, Mas Ali dikit. Kasus lain itu terkait pemeriksaan Bambang Rudianto Tanusudibyo, Komisaris Dosniroha Logistik PT DRL yang kemarin diperiksa terkait pengadaan bansos. Nah, sebenarnya sejauh apa pendalaman yang dilakukan kepada Rudianto Tanusudibyo ini? Dan saya mendapatkan informasi bahwa dia membenarkan bahwa ada penerimaan dan terkait pengadaan tersebut yang kemudian sebagian dari keuntungan itu diberikan kepada Juliari sehingga KPK langsung melakukan pemeriksaan terhadap Juliari di Lapas Tangerang. Apakah memang demikian? Jika memang demikian, artinya tidak menutup kemungkinan Juliari kemudian akan dijerat dengan kasus penyaluran bansos beras ini. Oke. Nah, satu lagi Mas ya. Pak Alek, ini kasus pembangunan Konawe itu, DPRD Konawe kok lama sekali, hampir 2 tahun ini. Sebenarnya dugaan kerugian negaranya sudah ada. Ini kan pelimpahan, sudah pembendelannya sudah cukup, tinggal dimatangkan. Sudah 2 kali diperiksa, si Roni Tanusaputra itu tidak ditahan. Dugaan kerugian negaranya sudah ada 8 miliar. Tadinya proyeknya 85, dimarkup 80, dikembalikan 80. Tinggal 8 kerugian negaranya. Nah, kok ini nggak ditahan, malah justru tersangkanya jadi juru kampanye di mana-mana. Ini kan bahaya, rakyat bisa ketipu loh. Padahal dia tersangka korupsi tapi dia kampanye di mana-mana sebagai ketua Bapilu lagi.
Ini bahaya gimana Pak Alex? Tolong dijelaskan. Makasih. Oke. Tadi yang kedua Yogi ya? Iya, terima kasih Mas Ali, Pak Alex. Yang pertama soal kasus ini kan kalau nggak salah untuk penyusunan APBD-nya itu Maluku itu kan juga mendapat pendampingan dari KPK ya, tapi ternyata juga masih terjadi kecolongan juga. Mungkin boleh bagaimana perhatiannya gitu. Kemudian yang kedua ini kan soal kasus jual beli jabatan itu kan sudah sering terjadi kalau nggak salah dalam 2 tahun ini udah 5 ya kalau nggak salah gitu kan. Nah, kemudian pengawasannya kan di bidang ini kan masih lemah. Kemudian di Undang-Undang ASN yang baru malah ASN-nya dihapus gitu. Nah, kalau melihat kerawanannya semakin tinggi ini, apa KPK akan semakin intens untuk mengawasi soal sistem merit dan proses mutasi demosi maupun rekrutmen jabatan pimpinan tinggi ini? Kemudian yang kedua mungkin langsung yang lain aja ya Mas, soal transaksi mencurigakan dana kampanye kemarin laporan PPATK itu kan Bawaslu itu sudah menyatakan kewenangannya itu terbatas gitu. Nah artinya kan tumpuannya ada di aparat penegak hukum terutama nih KPK gitu ya. Nah apakah KPK akan berinisiatif untuk menindaklanjuti temuan tersebut mengingat ini kan juga bagian dalam menjaga pemilu yang berintegritas gitu. Ya, terima kasih. Mbak Dian. Selamat siang Pak Alex, Mas Ali. Saya mau nanya di luar kasus ini ya Pak. Apa? Oke. Yang pertama mau tanya soal update baru dari OTT Kaltim. Dan yang kedua, sebelumnya Maki ada membuat laporan soal proyek Das Ampal di Balikpapan. Dan dugaan korupsinya itu ratusan miliar. Apakah KPK sudah menindaklanjutinya Pak? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Cukup ya teman-teman, mewakili dari yang lain saya kira 3 orang. Oh ada, silakan. Mas, saya Fana dari Investor Trust. Mau tanya ini katanya salah satu saksi yang mencoba untuk bunuh diri toilet. Benar nggak Mas? Makasih. Oke, makasih. Tambahan ini Mas satu Mas, yang di pra-peradilan Wamenkumham Jaksel, pihak Wamenkumham mencabut pra-peradilannya dari baru tadi di sana ya. Dari KPK itu seperti apa dan tindak lanjut penanganan kasusnya gimana Mas? Terkait pemanggilan. Ya, terima kasih. Berarti informasi baru ini ya, cukup. Ya, silakan. Nama Mas dari medianya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya Mardan Amin dari media Indobisnis. Ya, di sini saya tanyanya simpel aja Bang. Ya. Apakah KPK menjadikan Maluku Utara sebagai target utama atas dugaan maraknya atas maraknya dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Maluku Utara, seperti Kabupaten Halmahera Selatan yang sampai saat ini belum ada yang ditersangkakan. Yang kedua, Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, cukup. Oke, Pak. Baik. Oke, silakan Wilda. Perkenalkan Pak, saya Wilda dari wartawan Detikom. Pak, saya mau tanya, ini kan Pak Kasuba ini ditangkap di Hotel Jaksel. Pak Kasuba ini lagi ngapain Pak di Hotel Jaksel itu? Terima kasih ya Pak. Nginap lah. Baik. Saya kira cukup ya mewakili yang lain. Jadi teman-teman nanti setelah ini kan masih ada acara lanjutan nih, sudah saya sampaikan ya, tenang aja. Jadi setelah ini selesai nanti ada acara lanjutan dengan Pak Alex. Nanti bisa kita banyak ngobrol dan diskusi lebih lanjut tentunya ya. Kami silakan Pak Alex dari pertanyaan tadi. Ya, nggak perlu ya. Ya, tadi Mas Mario bilang terkait dengan reputasi yang bersangkutan, saya malah nggak begitu tahu ya. Tapi yang jelas kemarin ya apa yang bersangkutan itu tertangkap tangan ya ketika menerima transaksi atau menerima uang lewat ajudannya atau lewat orang-orang kepercayaannya. Nah, tadi sebenarnya sudah diuraikan kan menyangkut perbuatan apa yang dilakukan sehingga yang bersangkutan menerima uang itu kan terkait perizinan, kemudian pengerjaan proyek, dan ada dugaan terkait dengan jual beli jabatan. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga nanti
Maluku Utara itu kan juga terkenal dengan tambang nikelnya kan. Ya, nanti pasti ya ada informasi-informasi yang sementara masih terus didalami. Nanti di dalam proses penyidikan, karena ada dugaan banyak sekali aliran uang yang masuk lewat rekening-rekening orang-orang kepercayaan yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan termasuk yang tadi itu yang ditanyakan, melantik 5 pejabat, yaitu salah satunya kan saya sampaikan tadi, memang ada pemberian-pemberian itu, apakah semuanya itu memberikan, jangan-jangan tidak hanya kepala dinas tetapi juga para pejabat-pejabat yang lain juga. Ini memang sudah, ya kita tahu berapa kali KPK melakukan penindakan kepada kepala daerah terkait dengan persoalan mutasi, rotasi para pegawai-pegawai di pemerintah daerah, kan seperti itu. Ini dikaitkan dengan bagaimana pengawasan ke depan. Padahal di Undang-Undang ASN justru KASN itu dihapus ya, tadi yang menanyakan seperti itu. Ya sebetulnya apa, tidak dihilangkan peran pengawasan itu, hanya ya yang Undang-Undang ASN yang baru itu fungsi pengawasan ASN itu akan disatukan ya di bawah Kementerian Pan-RB, tidak menghilangkan fungsi pengawasan terkait dengan rotasi, promosi ya maupun rekrutmen pegawai itu ya, tetapi pengawasannya kemudian akan disatukan dengan fungsi dari Kementerian Pan-RB. Nah, jadi di Indonesia itu kan untuk urusan ASN nanti kan banyak sekali kan, yang ada ASN, Menpan RB, ada BAKN, ada LAN, ya ada itulah, dan berbagai fungsi ya. Mungkin akan dilihat akan lebih efektif kalau pengawasan itu kemudian disatukan di dalam satu wadah Kementerian Pan RB, barangkali ya. Mungkin, gitu kan. Nah, peran KPK seperti apa? Ya salah satu bidang yang menjadi intervensi KPK dalam MCP, Monitoring Center for Prevention, upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan itu juga menyangkut persoalan manajemen SDM. Ya, kami berkoordinasi dengan KASN, dengan Kemenpan RB, ya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang bahwa promosi, mutasi, rotasi pegawai itu harus didasarkan atas merit system, kan gitu kan. Cuma persoalannya sekarang yang terjadi di banyak daerah itu kewenangan kepala daerah itu selaku pejabat pembina kepegawaian ya itu sangat dominan ya, sehingga seolah-olah bisa menentukan orang itu mau ditaruh di mana dan mau ditaruh di mana. Sebetulnya kalau sistem kepegawaiannya itu bagus ya, mampu menilai atau ya setidaknya itu mengurutkan pegawai mana yang berprestasi ya, mana yang tidak, sehingga ketika seseorang itu diusulkan menduduki suatu jabatan itu jelas track recordnya dan itu harus terbuka. Jadi nggak ada lagi pegawai yang ini kenapa orang itu dipilih ya, karena orang itu memang punya prestasi, orang itu bisa menunjukkan kedisiplinan, ya bisa menjadi contoh dan lain sebagainya. Itu seharusnya tercatat di dalam database kepegawaian itu. Nah itu yang sebetulnya kami mendorong ya agar itu sistemnya itu sebetulnya sudah ada. BAKN sudah membuat sistem itu. Ya apakah itu kemudian diterapkan di daerah-daerah yang lain ya, itu yang perlu nanti kami lakukan monitoring ya, supaya apa itu tadi. Sistem pembinaan kepegawaian itu juga harus transparan. Ya, itu intinya. Siapa yang akan dipromosikan itu juga harus transparan. Itu prinsip dari manajemen SDM yang kami dorong. Kemudian terkait dengan keterlibatan anggota TNI aktif ya, ini yang sebagai ajudan AGK tentu nanti pasti akan didalami sejauh mana peran dari para anggota TNI tersebut, dan nanti ketika di dalam proses penyidikan ada bukti cukup, pasti nanti kami akan berkoordinasi dengan Puspom TNI ya untuk tindak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap anggota TNI yang aktif tersebut. Kemudian terkait dengan BPKAD ya, ini
Badan Perencana Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah. Ini ikut mengerjakan proyek. Ya. Kalau proyek di unit kerja yang bersangkutan bisa jadi kan kadang-kadang setiap unit kerja itu punya proyek gitu, kegiatan-kegiatan. Apakah proyeknya itu ya tadi dikatakan membangun kantin dan lain sebagainya, ya pasti nanti akan dilihat apakah ada indikasi korupsi. Ya ini sebetulnya ya korupsi itu kan terjadi karena tidak adanya check and balance ya. Ada yang merencanakan, seharusnya kan ada perencanaan, ada penganggaran, ya kemudian ada yang mengeksekusi, kemudian ada yang mengawasi. Itu 3 bidang yang seharusnya terpisah fungsi itu, kan begitu kan. Tetapi ketika suatu unit kerja itu dia melakukan perencanaan penganggaran, tetapi juga ikut melaksanakan kegiatan proyek, apalagi kemudian dia ikut terlibat dalam pengawasan, ya bubar semua. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi di Provinsi Maluku Utara itu bagaimana dengan pembagian tugas tupoksi masing-masing unit kerja itu ya. Apakah ya itu tadi yang disinggung, apakah terjadi tumpang tindih atau gesekan antar fungsi ya ketika fungsi itu ya. Nanti kita lihat evaluasi. Betul KPK memang melakukan pengawalan tidak saja ke Provinsi Maluku Utara, tapi secara umum hampir semua provinsi, Pemda, kabupaten, kota itu juga lewat Kedeputian Korsub ya kami monitoring ya capaian-capaian dari MCP. Ya ada kelemahan betul di dalam monitoring MCP karena apa itu lebih banyak ke persoalan administrasi ya hanya semacam checklist apakah dari tolok ukur yang kami buat itu apakah sudah dilaksanakan atau tidak, ya kan? Itu yang kemudian menjadi tolok ukur untuk memonitor capaian dari upaya-upaya pencegahan setiap pemerintah daerah baik provinsi maupun kota. Nah, tentu itu nanti dari SPI survei penilaian integritas akan terlihat ya, karena misalnya bahwa sudah terkait dengan pengadaan barang dan jasa misalnya kan, bahwa itu sudah dilakukan proses secara transparan, akuntabel dan lain sebagainya, tetapi ketika dalam survei kepada masyarakat di situ nanti banyak yang menyebutkan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa itu masih ada suap, berarti nggak nyambung ya, nggak nyambung antara MCP dan survei penilaian integritas. Artinya apa? Ketika pemerintah daerah itu kemudian melakukan self assessment terhadap MCP dengan mengisi tolok ukur ya, itu ternyata nggak sejalan ya dengan apa yang dirasakan oleh misalnya oleh para vendor, kontraktor atau bahkan masyarakat selaku penerima manfaat dari berbagai kegiatan pemerintah daerah. Nah ini sebetulnya antara MCP dan survei penilaian integritas ini ada kaitannya, ada hubungannya. Apakah MCP itu betul-betul hanya sebatas formalitas ya dari pemerintah daerah atau sekedar pencitraan misalnya, atau betul-betul dilaksanakan dan memberikan manfaat atau perubahan terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Itu nanti akan dilihat dari nilai SPI-nya itu ya. Kemudian terkait dengan kekacauan pengelolaan ya ini tadi sudah saya sampaikan itu ya, kami akan lihat ya, kami akan evaluasi. Dan secara umum sebetulnya ketika seorang kepala daerah itu kemudian ya bermasalah hukum korupsi misalnya itu ya, secara umum tata kelola di pemerintah daerah itu ya nggak benar kan begitu. Bagaimana seorang pimpinan itu yang seharusnya menjadi role model ya, yang harus menjadi contoh teladan, kemudian staf di bawahnya melihat bahwa ternyata seorang kepala daerah itu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif ya, pasti ke bawahnya juga pasti nggak benar ya. Bagaimana misalnya seorang kepala daerah ketika mendudukkan atau melakukan rekrutmen rotasi para pejabat ternyata mengutip fee, ya pasti nggak benar. Nanti kepala dinas pun akan memperhitungkan biaya yang dia keluarkan itu, dan ketika di dalam unit kerja atau dinas tersebut itu anggarannya cukup besar, yang terjadi ya dia akan mengutip dari para kontraktor dan seterusnya di bawahnya.
Ini seolah-olah siklus seperti ini nggak ada putusnya, ya, nggak ada putusnya. Dan nanti mungkin kita akan berbincang lebih jauh lagi terkait dengan apa sih yang saya lakukan selama 8 tahun di KPK, ya kan. Dari dulu awal ketika saya masuk IPK 34 sampai kembali lagi ke IPK 34 ini seolah-olah saya nggak bekerja apapun. Kalau dilihat dari IPK kan begitu kan. Nanti kita bincang-bincang banyak lah di situ kan. Diskusi lah kita nanti. Apalagi ini terkait dengan jual beli jabatan sudah, terkait dana kampanye nanti saja kita omongkan ya. Adalah ini kasihan nanti kelamaan berdiri. Ya itu dia pembangunan gedung DPRD Konawe misalnya. Nah ini terakhir kan sebenarnya sudah kami ambil alih ya, sudah berjalan di KPK ya. Tetapi di dalam pra peradilan di pengadilan Sulawesi Tengah di sana, hakim memutuskan bahwa pengambil alihan itu tidak sah. Ya, artinya berbagai upaya penyidikan yang dilakukan KPK menjadi tidak sah. Ya, jadi penetapan tersangkanya juga menjadi tidak sah. Jadi itu putusan praper. Nah, apa langkah selanjutnya? Sebenarnya pimpinan sudah memerintahkan ya, tidak usah dengan melalui mekanisme pengambil alihan. Ya. Karena berdasarkan undang-undang KPK, pengambil alihan itu kan ketika perkara itu sudah dalam proses penyidikan, dalam tahap penyidikan. Sementara penyidikannya sudah dinyatakan tidak sah, termasuk penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah. Makanya pimpinan sudah memerintahkan, ya sudah tidak usah melalui mekanisme pengambil alihan, tetapi langsung melakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan toh sebetulnya secara substansi perkara tersebut kan sudah terang benderang ya, artinya sudah melalui proses cukup lama. Kita lakukan penyelidikan mungkin 2-3 minggu udah selesai, kemudian kita naikkan ke penyidikan lagi. Jadi itu yang langkah-langkah yang pimpinan perintahkan di Kedeputian Pendidikan untuk dilakukan. Jadi, tidak melalui mekanisme pengambil alihan perkara lagi, kalau akan memakan waktu lebih panjang lagi. Dan itu kami serius ya untuk menangani perkara itu, karena benar seperti yang disampaikan Mas Mario ya, masyarakat Sulawesi Tengah pun melihat keseriusan kami KPK dalam menangani perkara pembangunan gedung di Konawe ini. Dan itu juga menjadi tantangan buat staf kami di Kedeputian Pendidikan segera menindaklanjuti. Ya, itu akan menjadi perhatian kami, Mas Mario. Ya, mudah-mudahan dapat segera. Morewali ya, Morewali. Ya, salah sedikit lah. Ya. Saya kira itu ya. Ya. Oke. Oh. Itu Bambang itu siapa, saya juga nggak tahu juga. Tapi prinsipnya begini. Tentu di dalam proses penyidikan, ya, penyidik sudah memeriksa saksi-saksi, ya. Dari keterangan saksi-saksi itu bisa jadi itu berkembang, ya, bukti-bukti menyangkut keterlibatan pihak-pihak yang lain, kan begitu, ya. Itu pasti nanti yang akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Dan ketika penyidik itu sudah menemukan cukup bukti keterlibatan dari pihak lain, nanti pasti akan dilakukan ekspos. Dan secara berkala, pimpinan juga sudah, meskipun POB-nya belum dirubah, pimpinan juga sudah memerintahkan agar ada ekspos pengembangan perkara. Ya, setidaknya setiap 2 bulan sekali kita akan minta dari para penyelidik atau penyidik menyangkut perkara-perkara yang sedang diselidiki atau dilakukan penyidikan. Sehingga apa? Pimpinan kalau ditanya nggak tahu apa-apa, seolah-olah kan begitu ya. Selama ini kita percaya sepenuhnya kepada Kedeputian Penindakan, ya apapun yang disampaikan ke pimpinan ya, itu sebagai input, itu seolah-olah ya hanya itu saja. Tapi kemudian ternyata dari informasi yang kami terima, ya, ternyata banyak pengembangan case ya itu yang kemudian tidak termonitor oleh pimpinan. Ya, makanya kami mengembangkan
ya mekanisme untuk melakukan monitoring atau pengawasan itu dengan mewajibkan para penyidik ya, kemudian juga mungkin penuntut umum bagaimana proses persidangan yang berjalan, apakah ditemukan fakta persidangan misalnya ya, itu pimpinan akan meminta mereka untuk ya setidaknya melaporkan secara berkala apa-apa saja yang mereka lakukan. Saya kira itu ya, nanti aja deh. Nanti aja kita obrolin lah. Nanti setelah ini kan kita acara. Saya baru dengar ya, terus terang ya. Ya, tentu pasti nanti kami akan rapimkan ya. Saya nggak mungkin menjawab sendiri apakah kami akan menerima pencabutan atau tidak. Tentu nanti akan kami rapatkan dengan pimpinan yang lain bagaimana sikap KPK ya, kan seperti itu. Ya, jadi itu ya, jadi kami juga baru mendengar ini kan, ini tentu akan segera kami rapimkan untuk menentukan sikap apakah kita setuju untuk penghentian atau lanjut saja. Toh sebetulnya praper ini kan 1 minggu saja ya. Iya, ya, itu saja. Saya khawatir juga ya, dulu seperti siapa itu salah satu itu kan mengajukan praper tiba-tiba ditarik. Kita ikut, ngajukan lagi praper berikutnya. Nah, ini kan jadi nggak jelas kan? Ya, kita pengen ada kepastian. Ya. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Alek. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena setelah ini kan ada acara lanjutan dengan Pak Alek juga. Jadi masih setelah nanti. Ya udah kita lanjut aja setelah ini. Setelah keluar Pak. Ya setelah keluar. Baik. Baik, terima kasih Pak Alek, terima kasih teman-teman. Katanya kami tutup lebih dahulu, teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.